Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai Mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan,
tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya saudara-saudaraku Empang 3. Salam, apa kabar semuanya? Keluarga besar Empang 3 dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna atas kita semuanya. Saudara-saudara, mari kita ibadah. Kita mulai ibadah kita, ibadah online. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, ibadah Empang 3, ibadah online Tuhan Yesus. Engkau Tuhan mengurapi kami Tuhan, izinkan kami Tuhan hadir di tempat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Ibadah kami Tuhan, kami mulai Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, kami memulai Tuhan ibadah kami ini Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa,
persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yesus Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hidup
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online GB Empang 3. Saya percaya bahwa setiap kita, baik Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, serta saya juga yang ada di tempat ini, kita semuanya senantiasa dalam perlindungan, penyertaan dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum kita belajar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita menerima apa yang diajarkan Tuhan, melalui apa yang akan disampaikan melewat kebenaran firman-Nya, pada saat ini sebelumnya mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu di rumah, saudara kasih Tuhan di rumah, untuk kita sama-sama berdoa. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, bila hari ini kami tetap bisa beribadah walaupun secara online Tuhan Yesus, tetapi kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu yang kami hadapi, kami jalani, kami hidupi ya Tuhan, semuanya karena campur tangan Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah keadaan yang masih pandemi COVID-19, Tuhan masih tetap memberikan kami jalan dan kesempatan untuk kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini Bapa, sebelum kami mendengarkan pengajaran firman Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa, terlebih dahulu setiap kami, baik yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang kukasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba-Mu juga Tuhan, menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Urapilah kami, kuduskanlah kami, berkatilah kami dengan segala hikmat-Mu ya Bapa, dengan segala apa saja yang berasal daripada Tuhan, pengurapan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terutama hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Engkau juga ambil alih seluruhnya, penuhi hamba-Mu dengan segala hikmat, kekuatan, kuasa-Mu Bapa di surga, urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan, setiap kami yang mendengar maupun yang menyampaikan, sama-sama kami menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima pengajaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita belajar satu topik yang bagi saya ini sangat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Di tengah-tengah kita masih menghadapi pandemi COVID-19, tetapi hari-hari ini banyak sekali pesan, banyak sekali pemberitahuan mungkin ya tentang yang namanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Begitu banyak pesan, begitu banyak hal yang disampaikan, bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan, dari mulai anak kecil sampai dengan orang-orang yang dewasa, sampai dengan orang-orang yang seizin Tuhan dibawa Tuhan untuk melihat surga, melihat neraka. Banyak sekali pesan, banyak sekali hal yang mesti kita perhatikan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, hari ini saya tidak membahas atau kita tidak membahas secara khusus tentang kedatangan
Tuhan Yesus yang kedua kali, tetapi tentang salah satu aspek yang penting untuk kita bisa mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa itu? Ini tentang responsibility of faith. Ini tentang tanggung jawab iman. Tanggung jawab iman Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah, tanggung jawab iman yang saya miliki. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 23 dan ayat 24. Bapak Ibu buka Alkitabnya, atau mungkin Bapak Ibu menggunakan handphonenya, buka aplikasi Alkitabnya. Apa yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 23 dan 24? Demikian dia berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu, Alkitab jelas berkata, seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, itu seperti orang yang sedang mengamati atau sedang melihat wajahnya di cermin. Nah, begitu dia lihat, begitu dia selesai bercermin, dia pergi. Dan bisa saja waktu dia pergi, dia lupa. Dia lupa bagaimana rupanya waktu dia bercermin tadi. Nah, demikian juga di dalam iman itu, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita beriman kepada Yesus, itu ada hal yang disebut dengan responsibility, ada hal yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab Bapak Ibu, tanggung jawab saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah, dan tanggung jawab saya. Biar ketika kita beriman, ketika kita mengikut Yesus, kita tidak seperti orang yang tadi yang bercermin, ya, dia melihat rupanya, kemudian dia pergi, dia lupa. Bapak Ibu harus tetap ingat, saya harus ingat bahwa iman itu ada tanggung jawabnya. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan adalah melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Bapak Ibu, buat saudara dikasih Tuhan, buat saya. Dan bagian kita adalah tanggung jawab, beriman dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar sekurang-kurangnya ada 3 hal yang berkaitan dengan responsibility of faith, tanggung jawab iman. Ada 3 hal yang berkaitan dengan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Yang pertama, tanggung jawab kita, tanggung jawab iman kita terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, tanggung jawab iman kita terhadap kekristenan yang kita hidupi setiap hari. Dan yang ketiga, tanggung jawab iman terhadap berkat yang kita terima dari Tuhan setiap hari, bahkan mungkin setiap saat. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu tentang tanggung jawab iman ini. Yang pertama, tanggung jawab iman terhadap keselamatan. Filipi 2 ayat yang ke-12. Apa dikatakan di dalam ayat tersebut? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat ini, dalam nas ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yang menjadi kunci ketika kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita terhadap keselamatan yang kita terima, yang diberikan Tuhan. Yang pertama, itu tentang tetap kerjakan. Yang kedua, tentang takut dan gentar. Dan yang ketiga, kata bukan saja. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita akan lihat satu persatu. Tanggung jawab iman kita terhadap keselamatan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengerjakannya. Tetap kerjakan. Ya, Alkitab berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada 3 hal di situ yang mesti kita perhatikan, karena kata tetap
kerjakan ini mengandung 3 makna sekurang-kurangnya. Makna yang pertama, bahwa ketika kita mengerjakannya, ketika kita melakukannya, ketika kita mengerjakan keselamatan kita itu adalah satu pekerjaan yang konsisten, terus menerus kita lakukan, kita kerjakan. Yang kedua, kata tetap kerjakan ini mengandung makna bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang aktif senantiasa. Selalu kita kerjakan. Selalu kita kerjakan. Selalu kita kerjakan. Aktif setiap hari, day by day. Bahkan setiap saat kita kerjakan. Makna yang ketiga, ini adalah makna kata accomplish. Makna pekerjaan yang harus diselesaikan. Ketika kita mengerjakan keselamatan kita, maka pekerjaan itu harus kita selesaikan. Jangan ditunda, bahkan jangan sampai kita undur diri. Kita kerjakan terus, selesaikan pekerjaan terhadap keselamatan kita masing-masing. Keselamatan Bapak Ibu, keselamatan saya, konsisten, aktif, selesaikan. Kemudian kata yang kedua di dalam Filipi 2:12 tadi, ini kata takut dan gentar. Bagaimana kita mengerjakannya? Keselamatan kita itu bagaimana kita mengerjakannya? Takut dan gentar. Apa makna takut dan gentar? Bapak Ibu, maknanya yang pertama, bahwa pekerjaan terhadap keselamatan kita itu adalah pekerjaan yang sangat serius. Bahkan mau saya katakan, ini sangat serius. Apalagi Yesus Tuhan mau datang untuk kalian kedua. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, dan saya sendiri harus benar-benar mempersiapkan diri. Sangat serius. Yang kedua, harus sangat hati-hati. Karena Yesus mau datang untuk kalian kedua, karena kita punya tanggung jawab terhadap iman, maka Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah, dan saya juga harus sangat hati-hati hari-hari ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap hari perhatikan hidup kita masing-masing. Setiap hari kita harus sangat hati-hati apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, harus sangat hati-hati. Dan yang ketiga, senantiasa fokus. Karena pekerjaan terhadap keselamatan kita itu bukan pekerjaan yang enteng, bukan pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu harus senantiasa fokus kepada tujuannya, fokus kepada arahnya, fokus kepada motivasinya, fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan berikan. Itu Bapak Ibu tentang takut dan gentar. Kemudian di dalam Filipi 2:12 tadi berkata, bukan saja pada waktu aku hadir, tetapi juga pada waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Bahwa pekerjaan keselamatan kita itu adalah pekerjaan yang sangat berkaitan dengan integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang 3 hal yang berkaitan dengan integritas. Apa integritas itu? Intinya integritas itu adalah bahwa satunya kata dan perbuatan. Bahwa keadaan Bapak Ibu saudara yang di rumah harus sama di depan dan di belakang. Itu yang berkaitan dengan integritas. Nah Bapak Ibu, itu tadi tentang tanggung jawab iman terhadap keselamatan. Sekarang tanggung jawab iman terhadap kekristenan kita, Yakobus 2 ayat 26. Apa dikatakan ayat itu? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Perhatikan baik Bapak Ibu di ayat ini, kata perbuatan berarti tidak satu perbuatan, tetapi ada banyak perbuatan. Perbuatan kita itu harus sejalan dengan iman. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat ada iman, ada perbuatan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Ada iman, ada perbuatan. Nah Bapak Ibu, yang pertama, iman dan perbuatan
bekerja sama, harus saling mendukung, harus cocok, harus klop, harus laras. Ya, ketika kita beriman, maka perbuatan kita harus juga mencerminkan iman kita. Supaya apa? Supaya menjadi sempurna. Supaya hidup kita hari lepas hari disempurnakan oleh Tuhan. Ada iman, ada perbuatan, bekerja sama. Dan iman dan perbuatan bekerja sama ini akan membuat hidup kita hari lepas hari disempurnakan. Nah, Bapak Ibu, nilai tertinggi daripada iman kita bukanlah ketika misalnya saya berdoa terhadap seseorang yang mungkin lagi sakit, lalu kemudian orang itu sembuh. Atau iman itu bukan hanya sekedar ketika saya berdoa, mungkin pada waktu saya tidak makan mungkin, lalu saya berdoa, tiba-tiba doa saya dijatuhkan orang lain, tiba-tiba kasih saya mengena. Nilai tertinggi daripada iman masing-masing kita, baik di rumah, Bapak Ibu di rumah, saudara yang di rumah, dan saya, bukanlah sekedar seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, bukankah saya sudah melakukan mujizat, berbuat ini dan berbuat ini? Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Jadi Bapak Ibu, iman, nilai tertinggi dari iman kita bukan kepada praktek-praktek demonstrasi kuasa. Tetapi nilai tertinggi iman kita ketika kita mencerminkan terhadap apa yang kita imani, terhadap apa yang kita hidupi. Ketika kita bilang kita mengimani Yesus, maka kita harus mencerminkan tentang Yesus itu sendiri. Ketika kita mengikuti Yesus, maka kita harus mencerminkan terhadap siapa yang kita ikuti. Karena apa Bapak Ibu? Karena percaya kepada Yesus Kristus itu sama dengan hidup menjadi seperti Kristus, hidup menjadi seperti Yesus. Itulah nilai tertinggi atau value tertinggi daripada iman kita yang sebenarnya. Bagaimana? Ketika saya beriman kepada Yesus, saya juga mencerminkan hidup seperti Yesus. Ini hal yang kedua Bapak Ibu, tanggung jawab terhadap kekristenan kita. Yang ketiga, tanggung jawab iman terhadap berkat. 2 Korintus 9 ayat 8. Apa yang dikatakan oleh ayat ini? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ayat ini berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Entah Bapak Ibu di rumah punya harta yang banyak, itu kasih karunia. Entah Bapak Ibu di rumah punya uang yang banyak di bank, rekening, deposito di bank, itu kasih karunia. Entah Bapak Ibu bisa menikmati berbagai-bagai makanan yang enak, itu kasih karunia. Entah kita di dalam keadaan sehat, di tengah-tengah pandemi, kita diluputkan dari pandemi COVID-19 ini, itu kasih karunia. Dan Allah sanggup melimpahkan semua itu. Tetapi Bapak Ibu, di dalamnya ada tanggung jawab. Karena di kalimat berikutnya, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Apa kebajikan itu? Kebajikan itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah Bapak Ibu, di dalam segala berkat yang kita terima, yang Bapak Ibu terima, yang saudara terima, yang saya terima, di dalamnya itu ada tanggung jawab. Kita diberkati, sesungguhnya Tuhan bilang, supaya menjadi berkat. Kita diberkati supaya menjadi berkat buat orang lain. Dan bagaimana supaya kita menjadi berkat? Maka Bapak Ibu, kita semuanya harus penuh dengan kebajikan. Hidup kita dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan baik kepada sesama, kepada orang-orang sekitar, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada gereja, kepada teman, kepada saudara, kepada siapa saja yang memang Tuhan kehendaki supaya kita berbuat baik. Jadi diberkati menjadi berkat. Dan untuk menjadi berkat, maka kita harus penuh dengan kebajikan. Nah Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu 3 hal
yang kita bisa belajar bersama-sama tentang tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita itu punya tanggung jawab iman terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap kerjakan, takut gentar, penuh integritas terhadap keselamatan kita. Nah, tanggung jawab iman terhadap kekristenan kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah dan saya juga itu mencerminkan, hidup kita mencerminkan, tingkah laku kita mencerminkan, pikiran kita, perkataan kita mencerminkan orang yang kita imani, Yesus yang kita imani, menjadi seperti Yesus. Dan yang ketiga, tanggung jawab iman terhadap berkat. Bagaimana Bapak Ibu, semua kita yang menerima segala kasih karunia Tuhan, diberkati Tuhan menjadi berkat. Dan di dalam menjadi berkat ini, hendaklah kita penuh kebajikan. Demikian Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama, dan saya percaya bahwa kita bisa merenungkannya dan melakukannya, juga mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai nanti Yesus datang ke kali kedua, sampai kita akan dijemput Tuhan, rapture terjadi, kita diangkat oleh Tuhan di sorga yang kekal. Demikian Bapak Ibu, dan sebelum saya akhiri, kita mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bila hari ini kami bisa belajar satu aspek yang sangat penting dalam hidup kami, itu tentang tanggung jawab iman kami kepada Engkau. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, dan biarlah Engkau menyempurnakannya bagi setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, yang mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap Bapak Ibu saudara yang aku kasih yang ada di rumah-rumah. Biarlah Tuhan firman Allah yang kami sudah terima hari ini berakar, bertumbuh, berbuah-buah, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan berikan, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Lindungi semuanya ya Bapak. Mazmur 91 kuasanya terjadi atas setiap ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara yang ada di rumah, dan juga terhadap saya. Dan kami semuanya diluputkan dari segala wabah dan virus dan segala mara bahaya, malapetaka apapun dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang mengikuti ibadah online GBM Pang 3 pada hari ini diberkati dan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami juga sudah menerima firman Tuhan. Haleluya, amin, shalom. Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91 sebagai doa kita agar menjadi bagian keseharian dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teraduk kepada batu. Singa ular tendung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dialog kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Terus kita akan bersapaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dan intinya kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan pilihan-Mu yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami.
Bapak kami berdoa bersafaan hari ini Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami bersafaan buat Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Bapak kami juga berdoa buat Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa buat sebuah menteri dalam kabinet yang ada, sampai ke deputi-deputinya ya Tuhan. Kami berdoa juga lembaga negara, buat DPR, MPR, buat DPD RI, buat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, buat Mahkamah Konstitusi, buat TNI Polri, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan ke RT RW, bahkan ke dukuh, semuanya Bapak kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah para pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, Engkau curahkan roh yang takut dan gentar akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahnya dengan benar di hadapan Tuhan. Bapak kami berdoa, bangsa kami bebas dari korupsi, bebas dari virus corona, bebas daripada resesi ekonomi. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan atas bangsa kami. Biar bangsa kami senantiasa ada dalam pimpinan penyertaan pilungan-Mu yang sempurna, ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, dan di dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kau tempatkan anak-anak-Mu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi garam, yang sungguh-sungguh sebagai garam dan terang di setiap lini pemerintahan atau di bidang apapun yang Engkau mau kami menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala penghalang bagi anak-anak-Mu untuk menjadi bagian yang berbakti bagi bangsa dan negara ini, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja bertata, berkuasa dan otoritas atas bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau melindungi bangsa kami, dijauhkan dari segala hal yang jahat. Bapak kami berdoa untuk Bapak para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dengan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk karayon kami, Bapak Pendeta Dr. Randes Budi Sastra Diputra MTH, dengan semua gembala cabang dan ranting, sampai gembala kul ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semua leader yang ada di gereja Kamu ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, agar semuanya boleh melayani Tuhan berdasarkan kehendak dan rencana-Mu, seturut dengan kehendak rencana-Mu, dengan takut dan gentar akan Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna atas mereka semua, memimpin seluruh aspek kehidupan mereka, agar seluruh aspek kehidupan mereka diberkati, semua keluarga berkasar mereka juga diberkati, dimanapun mereka berada, mereka dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lebih hari, lebih dahsyat lagi. Bapak kami juga berdoa untuk keluarga besar Empang 3 dimanapun berada, curahkan roh doa, pujian, penyembahan, roh yang takut dan gentar akan Tuhan mengenai kehidupan keluarga besar Empang 3 dimanapun berada Tuhan. Jadikan keluarga besar Empang 3 sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas, pribadi yang hidup dengan standar kerajaan surga, yang bukan berdasarkan kemauannya sendiri, menjadi pribadi yang hidup dalam skala prioritas dalam kehidupannya, untuk menempatkan Tuhan di atas segala dalam kehidupannya, dan untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Kau memberikan ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kau memberkati segala usaha pekerjaan pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuatnya berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, kemanapun kaki mereka merangkak, ya Tuhan, seluruh keluarga besar Empang 3 dan keluarga besarnya dimanapun berada, aman dan perlindungan yang sempurna. Masih berfirman satu nyata dalam kehidupannya ya Tuhan, sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, bila semakin hari kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Kau catat kami senantiasa dalam buku kehidupan-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa ada di dalam catatan buku kerajaan surga-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tamu, setiap doa dan permohonan kami, juga ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan berjiwa Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya berkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, dalam pimpinan, penyertaan dan pelindungan Tuhan, dan yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.